Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan juga audiens yang hadir pada kesempatan kali ini, senang sekali saya Nurul Ulfah kembali menyapa Anda dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kali ini di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Dan bersama saya telah hadir 3 narasumber kita yang luar biasa. Saya akan menyapa ketiganya, ada Bapak Haji Toyalis Eskep Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik Bu. Sudah beraktivitas fisik? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, dan pastinya bisa membuat tubuh kita lebih sehat dan bugar. Ya, selanjutnya ada Bapak Wahyu Santoso, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya, sudah makan buah dan sayur Pak? Sudah semua. Sudah, baru buahnya ya mungkin? Ya, tadi di rumah sudah nyusul makan ya? sayur. Oke. Ya, selanjutnya ada Ibu Dr. Leni Suryani, Kepala Bidang SDK dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Serang. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik ya. Sudah memeriksakan kesehatan secara rutin? Sudah. Sudah. Oke, sudah diberi contoh oleh Bu Dokter untuk memeriksakan kesehatan secara rutin, artinya itu bagian dari Germas yang harus kita laksanakan setiap minimal 6 bulan sekali. Saya juga akan menyapa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, apa kabar? Sudah beraktivitas fisik Pak, Bu? Iya, terlihat bersemangat sekali ya bapak-bapak, ibu-ibu, tepatnya di Aula Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ini. Baik, untuk mengawali talk show kita pada kesempatan hari ini, saya ingin bertanya kepada mungkin mulai dari Pak Wahyu terlebih dahulu ya mengenai Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini sudah mulai disosialisasikan di Provinsi Banten sejak tahun 2017 kalau tidak salah Pak ya. Nah, tapi belum banyak yang tahu apa itu Germas dan apa yang mendasari pemerintah mencanangkan program tersebut. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Bicara tentang Germas, saya pikir siapa yang tidak mau sehat? Ya. Semua orang mau sehat. Hidup kita tidak ada artinya kalau kita tidak sehat. Apa uang banyak, apa artinya kebanyakan kalau kita dalam kondisi sehat. Oleh karena Germas, Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat, kita diinisiasi oleh pemerintah sebagai suatu gerakan di mana mengingatkan kembali bahwa sebenarnya kita dalam kondisi, tadi itu sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, bahwa sebenarnya mulai muncul lagi penyakit-penyakit yang sebenarnya diakibatkan karena hidup tidak sehat. Jadi secara tidak sadar bahwa kadang itu kita melakukan banyak aktivitas yang sebenarnya tidak sehat yang sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit baru. Tadi misalnya adalah angka penyakit tidak menular. Jadi kalau dulu selalu penyakit menular, sekarang menjadi penyakit tidak menular. Jadi angka kejadian hipertensi kita itu hampir menyerang 20% penduduk yang ada di Provinsi Banten. Artinya berapa? Bahwa sekitar kalau 20.000 berarti sekitar hampir 2 juta orang di Provinsi Banten ini sudah melakukan hipertensinya tinggi. Nah, kejadian lain yang begitu adalah kasus-kasus diabetes. Diabetes kita itu 2,8, artinya sekitar 250 penduduk Banten terserang diabetes. Penyakit-penyakit itu hampir kemudian menyatu sama. Dan itu sebenarnya bisa kita hindari, bisa kita cegah dengan kita melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Oke, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Sejak kapan Pak Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini dicanangkan? Ya, ini berdasarkan tadi sesuai dengan instruksi Presiden pada tahun 2015, kemudian ditindaklanjuti dengan kemudian kita melakukan gerakan di Provinsi Banten yang sudah kita canangkan dari 2016 hingga saat ini kita melakukan kegiatan terus. Dan itu dilakukan oleh masyarakat sebenarnya.
Ya, Germas ini kan merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan sejak 2017 pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan begitu concern untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat, dan kita saat ini berada di Kecamatan Kasemen yang merupakan bagian dari wilayah Kota Serang begitu. Saya ingin bertanya ke Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Pak Toyalis, tentang penerapan Germas di Kota Serang, Pak. Sudah sejauh mana, Pak? Terima kasih. Di Kota Serang, program Germas ini Pak, kita perkenalkan sejak tahun 2017. Ya. Baik dari tatanan pendidikan, kemudian tatanan OPD yang ada, dan terakhir itu kita mengundang hampir 400 ya, masyarakat yang ada di Kota Serang. Jadi kita mulai dari tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, pemuda, termasuk ibu-ibu dharma wanita kelurahan, itu sudah kita sosialisasikan, dan mudah-mudahan terkait dengan Germas ini sudah terpapar ya. Mungkin ya hanya tinggal barangkali tindak lanjut ya, tindak lanjut dari Bapak dan Ibu yang pada kesempatan ini hadir, dan mudah-mudahan nanti ketika sudah tahu apa itu Germas, itu bisa melaksanakan lanjut di masyarakat yang paling dekat dengan mereka. Oke, jadi sudah berjalan begitu di Sudah. Kota Serang, khususnya di Kecamatan Kasemen ini, Pak ya? Termasuk salah satunya Kecamatan Kasemen. Oke, dan salah satu tadi yang dijelaskan oleh Pak Wahyu yang mendasari dicanangkannya program Germas adalah adanya tren peningkatan penyakit tidak menular begitu, Pak ya. Kebetulan di sini ada Bu Dokter Leni, saya ingin bertanya kepada Bu Dokter nih, dari sisi kedokteran, kira-kira apa Bu Dokter yang menjadi penyebab utama adanya tren peningkatan penyakit tidak menular itu? Ya, terima kasih. Untuk tren dari penyakit tidak menular, memang untuk saat-saat ini itu meningkat jumlahnya. Dari mulai penyakit hipertensi, diabetes itu dikarenakan pola hidup. Ya, pola hidup dan kebiasaan. Jadi kurangnya kita beraktivitas dalam sehari-hari, banyaknya konsumsi, mungkin banyaknya bapak-bapak yang mengkonsumsi rokok. Nah, dari rokok juga peningkatan penyakit tidak menular itu akan meningkat. Gitu, dari kebiasaan sehari-harinya. Ya, jadi kurangnya aktivitas fisik, kurangnya cek kesehatan ke pelayanan kesehatan, misalnya ke klinik ataupun ke puskesmas. Gitu. Jadi kurang kembali lagi ke kesadaran masyarakat dalam berpola hidup sehat begitu Ya. Dokter ya. Oke, nah kalau kita berbicara Germas, ini sebuah program yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan di daerahnya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun Kota Serang begitu. Saya ingin bertanya ke Pak Wahyu nih, sejauh ini sudah adakah kebijakan yang dibuat pemerintah Provinsi Banten untuk mencanangkan program Germas di wilayah Banten ini, Pak? Ya, pastinya sudah, karena sebagai dasar dari implementasi instruksi Presiden, kita di tingkat provinsi, kita juga melaksanakan atau membuat instruksi gubernur. Nah, sebagai itu ada kebijakan. Walaupun memang sampai saat ini belum itu, tapi kegiatan kali ini adalah bukti bahwa sebenarnya concern kita dari sektor pemerintahan terhadap bagaimana kita menginisiasi, mengadvokasi dan kemudian mengimplementasikan gerakan instruksi Presiden tersebut menjadi gerakan yang bisa tersampaikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini sebagai timbul suatu gerakan. Jadi gerakan yang disampaikan oleh masyarakat, dan itu nanti yang kemudian kita harapkan ini akan bisa terjadi secara berkelanjutan, dan outputnya pastinya adalah bahwa sebenarnya kita bisa menurunkan angka kesakitan tadi sebenarnya. Oke, artinya sudah ada instruksi gubernurnya, Pak ya? Ya. Oke, nah kalau di Kota Serang sudah ada peraturan yang dibuatkan untuk penerapan Germas ini, Pak? Kalau peraturan wali kota kita sudah buatkan ya, karena di Kota Serang ini tidak hanya dikerjakan oleh promosi kesehatan, ada juga kita dengan gizi, terkait dengan gizi. Makanya setiap kegiatan kami itu di Kota Serang itu mulai tahun kemarin itu konsumsi pun kita arahkan ke buah. Jadi gerakan-gerakan ke arah sana sudah kita mulai, dan mudah-mudahan ini termotivasi ya ke seluruh OPD yang lain, bahwa dalam kegiatan untuk Germas ini ya kita awali dari diri kita, dari Dinkes ini sebagai pemicu gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa ikuti dengan yang lain. Kalau instruksinya sudah dilakukan dan kegiatannya sudah kita laksanakan ya. Yaitu ada 2 seksi yang mendukung program ini ya. Jadi pertama seksi promosi,
ketika mensosialisasikan seluruh program Germas ini ke seluruh masyarakat, dan kedua dari seksi gizi, ya. Seksi gizi. Jadi ketika mereka menderita tadi hipertensi, ya, diabetes, nah ini seksi gizi yang bisa menerangkan itu ya. Konsumsi apa aja supaya tidak terjadi kasus yang tadi disampaikan oleh dari provinsi maupun dari Ibu Dokter tadi. Oke, artinya ini ada di bawah kewenangannya bidang SDK dan Promkes begitu Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu singkat saja seperti apa fakta di lapangan mengenai tingkat kesehatan masyarakat Kota Serang begitu Bu. Ya, untuk di Kota Serang memang untuk kasus gizi buruk di Kota Serang ini cukup banyak. Sehingga kita memang dari promosi di Dinas Kesehatan harus gencar. Sehingga kita di bidang SDK dan promosi kesehatan kita selalu untuk mensosialisasikan tentang pentingnya Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, dengan berperilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehatnya seperti apa gitu. Sehingga masyarakat juga tahu pentingnya gizi yang baik juga untuk masyarakat. Gitu. Jadi kita memang seringkali sosialisasi di setiap kecamatan untuk sosialisasi tentang Germas. Germas itu kan ada 3 ya, aktivitas fisik, terus makan buah dan sayur, dan juga melakukan cek kesehatan yang rutin. Nah, jika ibu rumah tangga, seluruh keluarga itu peduli dengan Germas tersebut, mungkin angka kesakitan di Kota Serang juga akan menurun. Kasus-kasus seperti gizi buruk, TBC, penyakit-penyakit tidak menular lainnya mungkin akan menurun juga gitu. Oke, jadi diharapkan melalui adanya gerakan masyarakat hidup sehat ini yang sedang gencar disosialisasikan kepada masyarakat, dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk menerapkan mulai dari PHBS itu tadi ya, pola hidup bersih dan sehat. Dan melaksanakan beberapa komponen Germas yang sekarang sedang fokus pada 3 komponen kalau tidak salah tadi itu. Aktivitas fisik 30 menit per hari, konsumsi buah dan sayur, dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Saya ingin ke Pak Wahyu, Pak. Untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala, apakah bisa di semua fasilitas kesehatan, terus bisakah menggunakan semacam BPJS atau Jamkesmas begitu Pak? Silakan. Ya, betul. Jadi tadi sebelum ke aktif berkala saya garis bawahi dulu bahwa sebenarnya penyebab semua tadi perubahan itu tadi sudah jelaskan, intinya adalah tadi itu pola gitu, lifestyle, pola hidup kita. Jadi sekarang ini sudah berubah, pola makan kita berubah. Kita malas gerak, mager, kayak itu juga. Jadi akhirnya kenapa kita selalu aktivitas fisik? Kita kalau udah duduk, gambar gitu. Di rumah ngapain? Tidur, kemudian istirahat. Tidak berat kayak itu juga. Makan juga kayak gitu juga. Jadi sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis bahwa sebenarnya pekakaran kita itu banyak, sayur-sayuran banyak, pakai itu banyak. Tapi ternyata tidak dimanfaatkan bahwa kemudian kita lebih baik. Sekarang lagi zamannya pesan 1 tombol. Kita cepol kayak gitu yang cepat, anak-anak kita juga sama kayak gitu juga. Oleh karena itu sebenarnya itu pola-pola itu yang kemudian berubah sehingga secara tidak disadari pola penyakit pun akhirnya juga mengikuti apa yang kemudian diberikan ke mereka. Jadi itulah kemudian kita ingin mengembalikan lagi pola-pola yang sebenarnya ini kita orang Indonesia, kita orang Serang, ini orang Kasemen, jangan lari-lari misalnya kayak gitu kemana, kita balik lagi sebenarnya kayak itu juga. Nah, berkaitan dengan cek darah, cek kesehatan secara rutin, sebenarnya tidak susah. Jadi sebenarnya cek darah rutin itu bukan kemudian kalau bisa emang yang 6 bulan yang lengkap. Tapi yang sebenarnya yang dasar itu gampang. Jadi pertama adalah kalau hipertensi, kalau isunya adalah hipertensi, diabetes. Berarti kalau hipertensi berarti harus cek tensi darah. Tensi darah. Ya, tensi itu di puskesmas bisa, gratis. Ke Pak Kadis nanti kayak gitu juga. Kemudian kalau berkaitan dengan diabetes berarti kita harus cek gula darah. Jadi banyak fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten dan Kota Serang untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan secara berkala begitu Pak ya. Dan gratis. Dan gratis seperti Posbindu, Posyandu, dan ada juga jaminan kesehatan
seperti BPJS atau jam kesmas dan sebagainya begitu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat usai jeda berikut. Tetap dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ketika ada kumpul di kelurahan, ketika ada kumpul di masjid, ya, kumpul di mana saja, itu sampaikanlah gitu supaya program Germas ini nyampe. Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Iya, kembali lagi dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Saya ingin menyapa audiens yang hadir pada kesempatan kali ini. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif. Wah, oke. Tampak sehat, segar, dan bugar karena sudah melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Sudah makan buah dan sayur juga, dan jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Berdasarkan beberapa komponen yang menjadi poin penting dalam Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan 3 narasumber kita yang luar biasa. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah untuk melayani pemeriksaan kesehatan secara berkala yang merupakan bagian dari Germas. Saya ingin bertanya ke Pak Toyalis mengenai bagaimana pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah Kota Serang kepada masyarakat untuk mendukung program Germas ini. Ada apa saja upaya dari Dinas Kesehatan begitu, Pak? Baik, terima kasih. Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat di Kota Serang, kami dari Dinas Kesehatan itu sudah menyediakan 16 puskesmas, 1 lab kesda, lab kesehatan daerah. Ini yang fasilitas yang kita siapkan. Dan 6 puskesmas itu sudah bisa melayani 24 jam. Ya, jadi kalau semua masyarakat butuh ya waktu misalnya malam hari, ada 6 puskesmas yang bisa melayani. Salah satunya puskesmas yang ada di Kasemen ini dengan di Kilasah. Ya. Jadi 2 puskesmas di Kasemen ini bisa melayani pelayanan kesehatan dalam waktu 24 jam. Kemudian dalam rangka mendukung Germas, kami dari dinas itu sudah melakukan upaya. Salah satunya adalah PISPK ya, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada petugas kami yang datang ke rumah ya, yang mendatang ke rumah dan mendata, menanyakan ya terkait dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu ya, ini tolong diterima ya. Mungkin kalau petugas kami pasti kenal lah Bapak Ibu sekalian ya, pasti didampingi oleh kader ya. Tapi kalau bukan petugas kami mungkin tidak akan didampingi oleh kader, tapi biasanya kami akan menggandeng kader yang ada di wilayah kerja puskesmas. Sehingga nanti ketika nanti akan ada kunjungan rumah ya dalam rangka pendekatan keluarga ini, dan semua terkait dengan Germas itu di dalamnya ada ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Germas Bapak Ibu sekalian di program Indonesia Sehat itu sudah ada. Ya. Jadi nanti masyarakat ditanya ya dari mulai misalnya pemanfaatan air bersihnya menggunakan apa kan gitu ya. Jadi kalau ada yang hamil dibawa ke puskesmas apa enggak, ikut KB apa enggak kan gitu ya. Ngerokok apa enggak bapaknya kan dicatat nanti di sana ya. Kemudian yaitu makan sayur ya, aktivitas fisik ya. Termasuk di dalamnya minum alkohol ya,
Kemudian penyakit-penyakit yang menular itu ditanyakan Pak, ya. Dijawab saja, nggak apa-apa ya, harus terbuka. Ya, supaya nanti misalnya penyakit menular terkait dengan TBC, ya, ada HIV, ya kita tanyakan itu ya. Kemudian ODGJ, ya tidak menularnya itu ditanyakan Pak. Jadi bukan hanya hipertensi, darah tinggi, ya, diabetes, ODGJ pun jadi program kita prioritas ya. Jadi ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa ya. Cukup banyak ya dan cukup ya banyak sekali di Kota Serang ini yang menderita ODGJ. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang kita akan mendorong supaya Germas ini bisa sukses. Oke, jadi cukup banyak program dari pemerintah Kota Serang melalui Dinas Kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas mutu dan kualitas kesehatan masyarakat melalui salah satunya melalui program Germas ini. Baik, saya ingin ke Bu Dokter Leni dulu. Tadi disebutkan juga kan 3 poin penting dalam Germas itu aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, kalau aktivitas fisik yang dimaksud di sini apakah harus olahraga begitu? Karena mungkin banyak juga yang masyarakat yang padat dengan kesibukannya tidak sempat kalau untuk olahraga begitu. Nah, seperti apa bisa dijelaskan Bu Dokter? Ya, untuk aktivitas fisik tidak hanya untuk berolahraga saja, tapi bisa juga peregangan. Nah, kalau kita yang sibuk mungkin bisa di tempat kerja kita bisa melakukan suatu peregangan. Gitu. Jadi kita ada gerakan-gerakan kecil di kantor juga bisa, atau mungkin untuk yang lagi di luar lapangan kalau memang itu bisa lari-lari kecil untuk yang bukan pekerja, bisa melakukan aktivitas fisiknya pagi ataupun sore. Itu sehari 30 menit. Ya. Berarti di rumah juga jadi bisa ya? Bisa di rumah juga. Untuk yang ibu-ibu bisa juga menyapu sambil gerakan-gerakan senam juga bisa. Jadi tidak hanya berolahraga ke tempat senam gitu atau ke lapangan, tapi bisa juga di rumah ibu-ibu sambil nyuci, sambil gerak-gerak, sambil nyapu juga sambil bergerak-gerak juga bisa. Gitu. Jadi tidak harus untuk berolahraga, tapi juga ada gerakan yang dilakukan rutin kurang lebih 30 menit sehari. Oke, simple sebetulnya ya kalau kita rutin melaksanakannya 30 menit per hari. Nyapu, ngepel, Bu ya, sudah rajin belum nih di rumahnya nih? Nyapu, ngepel, waduh, jangan bapak-bapaknya yang beres-beres ya. Oke, jadi simple, tidak harus kita olahraga berat begitu ya Bu Dokter, cukup dengan kan tadi sudah dicontohkan olahraganya Pak. Begini-begini saja. Jadi nggak harus olahraga yang berkeringat-keringat itu tidak perlu, tapi kita ada peregangannya, gitu. Ada gerakan-gerakan. Ada peregangan dalam setiap aktivitasnya sehari-hari minimal 30 menit satu hari. Oke, siap. Bisa dilaksanakan ya Bu, Pak? Oke, siap ya untuk hidup sehat? Oke, alhamdulillah sudah semangatnya terlihat ya di sini. Baik, kita kembali lagi ke Germas. Saya ingin ke Pak Wahyu. Kalau kita bicara Germas yang merupakan sebuah program pemerintah, tentu tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja begitu, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, pihak mana saja yang dilibatkan dan seperti apa perannya? Ya, ini adalah gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat itu bisa berupa individu, kita semua, Bapak, Ibu. Tapi jangan lupa ya, kalau tadi misalnya sasarannya yang disorot kadang-kadang kalau gerakan di kesehatan, selalu ibu-ibu. Kadang-kadang itu bapak-bapaknya itu. Padahal sebenarnya yang mager, kadang-kadang malas gerak, itu kadang-kadang ibu-ibunya juga kayak itu juga, bapak-bapak juga sama juga kayak gitu juga. Jadi aktivitas berkaitan dengan itu penting. Jadi itu selain senam, apa itu jalan kaki, apa itu sepi bisa saja. Kita kadang-kadang kalau naik kendaraan umum selalu pengen di dekat itu malas jalan. Parkir juga sama kayak gitu juga. Jadi gerakan kita itu makin lama makin sedikit dengan alasan capek, panas dan lain-lain. Padahal sebenarnya panas kita butuh, gerakan kita butuh. Jadi itu yang membuat kita sehat itu sebenarnya itu. Kedua, tadi berkaitan dengan siapa saja kalau kayak itu juga. Karena tadi berkaitan dengan individu, kemudian juga berkaitan dengan sebenarnya lembaga-lembaga. Makanya kita melibatkan dari mulai unsur di bawah, dari mulai kelurahan, kecamatan sampai di situ untuk sebenarnya melembagakan gerakan ini. Artinya semua itu masyarakat itu perlu diadvokasi bahwa sebenarnya ini loh kita ada gerakan kayak itu juga. Siapa yang melaksanakan itu? Dan kalau kita punya program berkaitan dengan gerakan, kita ingin ke masyarakat, tapi belum tidak ada yang menggerakkan, ya nggak jalan. Apa sih gerakan itu kayak seperti tadi kita contohkan, mengubah konsumsi snack kita menjadi makan buah. Lapar kan? Lapar kan hari ini nggak dapat snack kayak gitu juga. Tapi biasakan, jangan khawatir. Buah pisang yang ibu-ibu makan, bapak-bapak makan tadi itu
ada karbohidrat. Yang penting dalam keseharian kita itu ada karbohidrat, ada protein, dan kemudian serat menjadi penting. Jadi itu ada dalam buah dan sayur. Kayak itu juga. Jangan khawatir kalau kayak gitu, jangan khawatir lapar, jangan khawatir kayak gitu juga. Nanti siang boleh diantem pakai nasi apa kayak gitu juga. Tapi tetap bahwa sebenarnya gerakan itu berarti hampir semua strata kita libatkan, baik individuan, kelembagaan, organisasi, juga kayak gitu karena itu melibatkan. Cek darah secara rutin tadi itu misalnya gitu, kalau BPSI tidak dukung ya kayak gitu juga. Jadi semua komponen masyarakat, semua komponen kelembagaan kita ikut sertakan dalam itu. Karena ini ada instruksi presiden melibatkan lintas sektor. Jadi bukan sektor kesehatan saja. Di sana koordinatornya bukan sektor kesehatan, gerakan masyarakat. Tapi berkaitan dengan masalah-masalah karena output dan inputnya adalah bagaimana menurunkan kesakitan, mengubah pola hidup, jadi seolah-olah kesehatan yang bermain. Tapi sebenarnya itu adalah faktor semua unsur yang ikut melaksanakannya. Jadi melibatkan seluruh, kalau dari pemerintahan seluruh organisasi perangkat daerah, terus melibatkan seluruh lapisan atau unsur masyarakat juga begitu Pak ya. Oke, saya ingin ke Pak Toyalis Pak nih, salah satu yang berperan dalam penerapan atau dalam suksesnya sebuah program pemerintah di bidang kesehatan khususnya adalah petugas kesehatan di lapangan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Pak, bisa dijelaskan sudah sejauh mana peran petugas kesehatan di Kota Serang begitu dan seberapa aktif mereka Pak? Ya baik, terima kasih. Untuk petugas kesehatan setiap bulan satu kali itu ya, baik itu tenaga kesehatan bidan, perawat ya, dan ada sekarang ini kami sudah merekrut satu tenaga promosi ya, jadi khusus tenaga yang akan promosikan semua kegiatan di kesehatan itu. Satu puskesmas sudah ada satu orang, jadi di sumber dayanya untuk mensukseskan program promosi di bidang germas ini sudah ada. Dan yang kedua perlu diketahui bahwa promosi itu bisa dilakukan di mana saja. Ya. Kami ke desa itu masuk ke kampung-kampung itu melalui posyandu. Jadi posyandu itu 1 bulan sekali akan didatangi oleh petugas. Tinggal masyarakatnya saja di sana ya. Itu. Jadi yang punya balita di bawah 5 tahun silakan dibawa ke posyandu ya. Nanti di situ akan diberikan pelayanan. Ini yang saya kira yang selama ini dilakukan oleh kami ya. Yang bisa dilakukan oleh kami dan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya berharap tidak hanya di posyandu gitu ya. Jangan hanya nyampe posyandu aja. Kalau misalnya ada tokoh masyarakat di sini, ketika ada kumpul di kelurahan, ketika ada kumpul di masjid, ya, kumpul di mana saja, itu sampaikanlah gitu supaya program germas ini nyampe. Masyarakat. Karena kalau hanya kami sendiri, ya rasanya tidak mungkin ya. Harus didukung oleh stakeholder yang lain, baik dari kecamatan maupun dari kelurahan. Saya kira gitu Mbak, jadi supaya program ini betul-betul sampai ke masyarakat yang paling bawah. Artinya untuk sosialisasi seperti ini tidak putus sampai di bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir kali ini, tapi juga harus kembali disosialisasikan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing ya, di lingkungannya masing-masing begitu. Karena sehat dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita untuk ditularkan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Baik, saya ingin bertanya ke Bu Dr. Leni. Kan kalau kita ya, oke lah jangan jauh-jauh, kita di Kota Serang deh. Kalau belum makan nasi Dok, itu belum makan. Sementara di program Germas ini makan buah dan sayur begitu ya. Nah kalau kita lihat piringnya orang Banten lah secara umum, nasi dulu tuh, baru sayurnya sedikit, lauknya agak banyak, tapi tetap juaranya itu nasi. Nah ini gimana Dok, bisa dijelaskan porsi makan yang sehat seperti apa dan bagaimana mengajak masyarakat untuk memulai porsi makan yang sehat itu? Memang kebiasaan orang pada umumnya, mungkin bukan orang Serang aja ya, hampir mungkin kabupaten kota lain juga kebiasaan untuk makannya itu kalau belum makan nasi katanya belum makan. Ya. Dan memang itu tidak bisa kita pungkiri, di kenyataan di lapangan memang seperti itu. Tapi memang untuk makan itu ada aturannya. Sebaiknya kalau makan harusnya makan buah dulu baru makan makanan pokok. Gitu, makan yang cair dulu supaya makanan dalam lambung kita itu bisa dikelola dengan baik sehingga tidak hanya makanan yang mengandung serat-serat tinggi saja. Nah,
untuk makanan yang sehat itu memang dalam satu piring itu harus ada lauknya, harus ada karbohidratnya, harus ada buah-buahannya. Jadi itu harus seimbang dalam satu piring. Sepertiga lauk, sepertiga sayur, dan seperempat itu dari karbohidrat. Jadi itu harus dalam satu piring harus mencakup karbohidrat, protein hewani maupun protein nabati. Gitu. Jadi jangan banyak karbohidratnya yang sampai 75%, sisanya seperempatnya hanya lauk saja. Tapi harus di dalam satu porsi itu ada karbohidrat, ada protein hewani maupun protein nabati. Sehingga bisa didistribusi di dalam tubuh kita itu dengan baik diserapnya. Itu tidak banyak karbohidrat ataupun tidak banyak protein, tapi semuanya seimbang. Oke, jadi tidak kebanyakan nasi begitu ya Bu Dokter? Dan banyak karbohidrat. Ya, saya ingin ke Pak Wahyu ini mengenai kalau kita lihat dari sisi kesehatan begitu, apakah ada daerah-daerah yang mendapat perhatian khusus dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, khususnya di Banten ini, kaitannya dengan tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan. Tapi tahan dulu Pak ya, kita jawab di sesi berikutnya, dan audiens yang hadir di sini, saya juga beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita di sesi berikutnya. Jadi siapkan pertanyaan dari sekarang. Baik pemirsa, kami masih akan kembali dalam Roadshow Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apakah pemeriksaan kesehatan rutin itu setiap bulan dikenakan biaya atau tidak? Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas pasti. Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Kembali lagi dalam Roadshow Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salam Germas. Oke, masih semangat ya. Iya, masih semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih ya. Kok semangatnya lemas? Masih semangat? Oke. Baik, sebelum ke pertanyaan dari audiens, saya ingin ke Pak Wahyu. Tadi sempat satu pertanyaan terputus Pak ya, mengenai daerah mana saja di Provinsi Banten ini yang menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan Provinsi Banten di bidang kesehatan begitu Pak, silakan. Ya, kalau yang menjadi perhatian khusus tentunya semua daerah sama. Kita tetap dalam pelaksanaan penyelenggaraan gerakan masyarakat sehat, semuanya mendapat prioritas tentang pelaksanaan itu. Hanya saja mungkin prioritas kegiatannya berbeda-beda. Daerah Barat Banten dan daerah Timur Banten punya pola penyakit dan pola itu yang agak sedikit berbeda kondisinya, sehingga dalam penetapannya pun berbeda. Misalnya kita sekarang kebijakan lainnya berkaitan dengan kesehatan kayak gitu, misalnya di daerah timur kita, daerah barat kita, misalnya Pandeglang, Lebak, termasuk Kabupaten Serang masih banyaknya kekurangan tenaga kesehatan yang mengisi sarana kayak itu juga. Oleh karena itu sebenarnya kita juga melakukan perekrutan, merekrut dokter, perawat dan itu untuk dialokasikan ke lokasi sehingga pelayanan kesehatan menjadi optimal dan akhirnya bahwa sebenarnya kita memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bagus lagi. Oke, jadi di daerah-daerah Banten Barat begitu ya, seperti Pandeglang, Lebak dan Kabupaten Serang begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Sekarang kita ke sesi pertanyaan. Baik, saya berikan kesempatan audiens untuk bertanya. Jangan lupa sebutkan nama, dari mana dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Ya, silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan ini untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Bapak Haji Toyalis. Gerakan masyarakat hidup sehat. Ini suatu gerakan yang harus disambut dengan masif tentunya Pak. Namun kayaknya ini dari masyarakat kita yang masih terlalu banyak dari kondisinya yang terlalu banyak. Mungkin bagi Bapak itu kalau melaksanakan ini sudah tidak ada kendala. Cuman di masyarakat kita kan aktivitas bermacam-macam Pak. Ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang berdagang, ada yang pegawai juga. Nah, pertanyaan bagi kami adalah bagaimana program Germas ini bisa diaplikasikan atau dilaksanakan atau diterapkan oleh masyarakat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ulfah dari PKK Kecamatan Kasemen. Yang ini yang akan saya tanyakan kepada Kepala Dinas Kota Serang, apakah pemeriksaan kesehatan rutin itu setiap bulan dikenakan biaya atau tidak? Dan apakah bisa diakses untuk ke masyarakat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Mariana dari Puskesmas Kasemen. Mau menanyakan sedikitnya kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendukung program Germas ini, dan pesan-pesan bagi masyarakat, pesan apa yang bagi masyarakat agar Germas ini dapat dilaksanakan. Oke. Terima kasih. Ya, sudah ada 3 pertanyaan yang saya catat di sini. Pertanyaan pertama kita bahas satu persatu. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Mujio dari Kelurahan Margaluyu. Pak Mujio mengajukan pertanyaan ini untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Pak Toyalis, di mana dengan aktivitas masyarakat yang beragam ini, bagaimana Germas bisa diaplikasikan atau diterapkan oleh masyarakat begitu? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya, respon masyarakat terkait dengan Germas. Kami sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi Pak, ya. Sosialisasi terkait Germas, termasuk pada saat ini ya yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ini sebenarnya untuk memantapkan saja Pak ya, agar Germas itu bisa semuanya terpapar ya terkait dengan masalah Germas. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tidak mungkin gitu kan melaksanakan sosialisasi sampai ke tadi itu ada yang di sawah, ada yang di sini, ya, ada yang di masjid kan gitu ya. Jadi saya berharap Pak supaya ini bisa nyampe ke masyarakat yang paling bawah, tentunya juga dukungan Bapak dan Ibu ya. Kita sudah mengundang, dulu itu pernah mengundang ya, dari unsur kelurahan, Ibu lurahnya, Ibu camatnya ya, kader-kadernya sudah kita panggil semua ya terkait dengan Germas ini. Maksud saya gitu Pak, supaya ketika mereka tahu Germas menyampaikanlah gitu kan ke yang misalnya kalau pagi dia sering di sawah, ketemunya dia cuma sore Pak. Nah sore barangkali di pengajian. Nah dia pasti hari Sabtu suka pengajian, di pengajian masuk. Gitu. Silahkan sampaikan Germas itu di pengajian. Ya. Atau mungkin pengajian di daerah Kelurahan Margaluyu, malam Sabtu pengajian disampaikan Pak gitu ya. Apa itu Germas itu kan gitu. Jadi silakan Bapak Ibu ya, teknisnya seperti apa ya, gitu kan, takdir seperti apa supaya Germas ini nyampe ya. Kalau saya sendiri ya tidak mungkin Pak. Mungkin saya hanya sampai sini saja gitu menyampaikan Germas ini. Kalau sampai ke dalam-dalam itu ya tidak mungkin ya bisa nyampe. Makanya kita mengundang Bapak Ibu diundang gitu kan supaya nanti Bapak Ibu lah yang nanti menjadi kepanjangan kami ini supaya menyampaikan lebih sampai lagi ke masyarakat yang paling di bawah. Okay. Itu Pak. Ya. Kemudian untuk Ibu Ulfah terkait pemeriksaan kesehatan, tadi Pak Wahyu sudah singgung ya. Jadi kalau untuk periksa, kalau Ibu curiga misalnya ke diabetes, Puskesmas bisa kok ngecek ya. Tinggal ditusuk aja tangannya Bu, dipijit keluar air, dicek. Keluar itu gulanya berapa Pak ya. Kalau misalnya ngecek darah tinggi, tensi, saya kira Ibu sambil berobat bawa BPJS bisa. Kecuali general check up Pak, belum bisa. General check up belum bisa. Ya, karena
keterbatasan kami di puskesmas ya. Lab kami tidak mampu meriksa misalnya fungsi hati, fungsi ginjal, rongsen paru-paru, belum bisa Pak, ya. Belum bisa. Nah ini barangkali Ibu nanti inisiatif sendirilah ya kalau mau lebih lengkap lagi misalnya secara umum ya, mau diperiksa kesehatannya Pak, ya silakan ya, datang misalnya ke rumah sakit umum Pak, ya, rumah sakit Serang bisa ya, cuman ya memang harganya mahal ya, dan tidak bisa dengan BPJS Pak. Kalau check up itu nggak bisa, BPJS tidak menjamin. BPJS menjamin hanya yang sakit Pak. Kalau Bapak sakit gigi, oke ya. Bapak sakit kepala terus datang, pasti ya bisa digunakan. Kalau panas dingin bisa, tapi kalau check up Pak, badan seger-buger begini, pakai BPJS, belum bisa Pak. Sampai sekarang untuk check up BPJS belum bisa ya. Itu. Jadi kalau terakhir untuk Ibu Ina ya, ini kebijakannya sudah diterapkan sejak tahun 2017. Di Kota Serang itu sudah. Ya makanya ibu-ibu kader yang sudah kita pernah undang ya, pasti udah tahu lah ya. Kita sudah sosialisasi itu semua ya. Bahwa pertama kali diawali oleh Pak Wali Kota. Ya, jadi makan pisang barang ini Pak bukan cuma di sini Pak, sudah jauh-jauh hari ya. Tanya ibu kader kalau nggak percaya ya Bu ya. Dengan Pak Wali dimulai makan buah itu Pak ya. Dari situ kita mencoba setiap kegiatan itu pasti snacknya buah. Ya. Kita coba, tapi nggak tahu sekarang ini buahnya masih ada banyak apa enggak. Kadang-kadang dari pihak itunya juga susah ya. Misalnya dari resto ini hanya ada kue ini gitu ya. Atau makanan-makanan kayak ya jagung gitu Pak. Kan makan tradisional itu yang kita sekarang ini mulai dikembangkan lagi ya, supaya diberikan saat sajian snack gitu Pak. Jagung, ada singkong, ada macam-macam lah ya, makan-makan yang dulu mungkin kita pernah dulu ya. Kalau sekarang kan praktis ya, jadi kue ini. Gitu. Nah, ini barangkali Bapak sekalian ya, germas itu sudah ya, jadi Bu Ina sudah kita lakukan sejak tahun 2017 yang lalu ya. Jadi silakan kalau nanti dari puskesmas mau dikembangkan lagi sampai ke masyarakat tingkat bawah silakan ya. Jadi ketika nanti puskesmas datang ke posyandu ngomong germas, itu lebih suka saya ya. Dikumpulkan ibu-ibu banyak bilang germas di sana ya. Itu ya, saya kira itu yang penting itu puskesmas itu ya Bu Ina ya. Ketika mau masuk ke posyandu ada ibu-ibu banyak di sana, bicaralah germas di sana ya. Ibu tahu kan germas tuh ya, poin-poinnya tahu kan, ada berapa ya. Ada 10 misalnya, sampaikan ya. Nah sekarang ini kebetulan kami ada program namanya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah itu langsung pakai checklist ya. Kita checklist, kita tanyakan satu persatu ya. Nah di pertanyaan itu ya. Ada kurang lebih 12 pertanyaan di sana ya. Termasuk ya di dalamnya ada tadi itu ya, ada menderita darah tinggi diukur tensinya. Kalau kencing manis dicek kan gitu ya, darahnya pakai alat. Gitu. Yang lain-lain pakai pertanyaan, misalnya anaknya udah berapa, kebiasaan ngerokok apa enggak, kan gitu ya. Minum alkohol sering apa enggak, ngelahirinnya di mana ya. Ada penyakit yang menular enggak di keluarganya ya. Ada yang ODGJ enggak di keluarganya. Gitu, sudah sampai ke sana kita sudah lakukan itu ya. Supaya kita punya eviden ya untuk memotret, daerah sini banyak kasusnya ini, daerah sini banyak sini. Oke, itu Mbak ya. Makasih. Jadi ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah kita bahas di sesi sebelumnya ya, tapi tidak apa-apa kita ulas sejenak, kita ulas singkat saja. Baik, mungkin Pak Wahyu ingin menambahkan khususnya mengenai pemeriksaan kesehatan setiap bulan ini. Tadi itu kan gratis atau tidak gitu, dikenakan biaya atau tidak, dan saya mungkin beri pertanyaan tambahan ya, bagaimana untuk yang belum memiliki semacam BPJS atau Jamkesmas begitu, bagaimana? Ya, kalau BPJS memang medical check up tidak merupakan dibebaskan. Jadi bukan tanggungan dari pihak itu. Tetap medical check up itu adalah pemeliharaan kesehatan. Jadi kalau pemeliharaan kesehatan menjadi tanggung jawab kita untuk kayak gitu juga. Tapi itu penting. Jadi sebelum sakit kita harus tahu sebenarnya, jangan tunggu sakit baru gitu, jangan tunggu bengek baru kita ke dokter. Atau baru kayak gitu aja enggak, atau nunggu panas kayak gitu juga. Kita cek ada bagusnya kayak itu juga. Dan itu yang sebenarnya gitu.
Tapi kalau pemeriksaan rutin yang sebenarnya kita harapkan 1 bulan, yaitu tadi hanya tensi darah, kayak gitu juga gula darah, kemudian lingkar perut, kemudian bagi ibu-ibu nanti ada pemeriksaan IVA untuk kanker, dan berbagai pemeriksaan yang bisa dilaksanakan di layanan kesehatan di puskesmas. Dan kalau itu nanti minta disposisi Pak Toyalis biar gratis nanti kayak gitu juga. Pak Kadis pasti akan jamin kayak gitu juga. Iya, tentu saja beragam fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah itu disiapkan untuk masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Kota Serang ini. Pemirsa dan juga audiens yang hadir pada kesempatan kali ini, kita masih akan kembali berbincang mengenai Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi anak-anak sudah dimulai dididik bagaimana melakukan aktivitas fisik, melakukan hidup sehat, gizi seimbang, cukupi fasilitas olahraga. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Kembali lagi dalam Roadshow Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya. Oke, masih semangat Bapak-bapak Ibu-ibu di sini ya. Saya senang sekali di Kecamatan Kasemen ini beda. Audiensnya beda, terlihat sekali semangatnya karena mungkin tadi sudah beraktivitas fisik, sudah makan buah dan sayur juga. Belum ngantuk kan Pak, Bu? Jangan dulu ngantuk ya. Kita ada di sesi terakhir di talk show kita kali ini, tepatnya di Aula Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, masih bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Baik, sebelum ke closing statement, saya ingin bertanya ke Pak Wahyu, nanti mungkin bisa ditambahkan juga oleh Pak Toyalis, mengenai penerapan Germas ini kan harus menyentuh langsung ke berbagai komponen masyarakat begitu Pak ya. Nah, salah satunya yang berdekatan dengan bidang kesehatan biasanya adalah pendidikan. Karena dua sektor ini selain kesejahteraan begitu, ini yang paling diperhatikan pemerintah. Nah, bagaimana memasukkan atau menerapkan Germas di bidang pendidikan khususnya di lembaga pendidikan seperti ke sekolah-sekolah begitu, Pak? Ya, intinya Germas adalah pada masyarakat. Tapi tadi itu untuk menginisiasi dan itu adalah adanya institusi yang harus bisa melaksanakan. Contohnya adalah di institusi pendidikan. Kalau di institusi pendidikan utamanya adalah sebenarnya kita harus mulai dari adanya kurikulum pendidikan pada yang berkaitan dengan olahraga atau gerakan fisik atau juga tentang kesehatan. Di situ akan banyak berkaitan dengan, jadi anak-anak mulai sudah dimulai dididik bagaimana melakukan aktivitas fisik, melakukan hidup sehat, gizi seimbang, kayak gitu juga, itu yang kemudian dilaksanakan. Kemudian juga harus perlu dicukupi fasilitas olahraga, karena fasilitas olahraga itu berkaitan dengan nanti aktivitasnya apa. Jadi harus terarah kira-kira ke arah mana, sehingga di samping tadi itu hidup sehat, nanti juga mudah-mudahan itu juga bisa menjadi prestasi bagi anak dalam hal olahraga dan lain. Dan tapi kecukupan itu menunjang untuk kecukupan fisik. Kemudian adanya kawasan tanpa rokok, Car Free Day. Car Free Day kita itu sangat bagus. Orang dengan Car Free Day itu silakan tertantang untuk senam bersama, aerobik, kayak gitu juga. Jadi akhirnya itu bermacam-macam berkaitan dengan itu. Jadi itu bisa di mana begitu juga, termasuk di institusi pendidikan. Oke, nah kalau di Kota Serang sudah berjalankah itu Pak Kadis Kesehatan? Baik,
Sebenarnya program itu sudah jalan lama ya. Kami dengan pendidikan itu selalu berdampingan. Ada satu program yang terkait dengan masalah kesehatan dengan pendidikan, yaitu program UKS. UKS ya, upaya kesehatan sekolah. Jadi dari lewat jalur UKS ini Bu ya, kita sudah menggunakan guru UKS ya, bagaimana itu PHBS, Germas dan sebagainya itu masuk melalui guru UKS. Ya. Dan kita sering melombakan itu ya. Sekolah-sekolah itu di lomba kesehatan, sering kita lombakan dari mulai tempat UKS-nya dan sebagainya. Jadi ada itu perlombaan UKS itu yang kita biasa setiap tahun itu berlomba dengan daerah lain. Jadi kita masuk melalui UKS, ya di samping dengan daerah lain ya. Tapi ya dengan jalur itu. Yang kedua dengan jalur UKGS, upaya kesehatan gigi sekolah. Ya kemarin juga di sini masuk ya pemeriksaan gigi dan sebagainya di sekolah ya, untuk mensehatkan anak sekolah. Jadi program itu sudah kita lakukan dan program sudah cukup lama ya. Terkait dengan Germas juga sama. Jadi kita undang guru UKS-nya ya, kita kasih sosialisasi tentang Germas gitu ya, supaya nanti mereka lah yang menindaklanjuti ke anak-anak sekolah itu. Oke, kalau saya pernah dengar kantin sehat itu bagian dari Germas juga atau bagaimana? Kalau kantin sehat memang ada khusus program di luar itu ya, namanya program kesehatan PIRT ya. Jadi PIRT industri rumah tangga yang ada di sekolah. Ya, jadi program adanya program warung sehat di sekolah. Itu memang seksinya lain, tapi masih di tempat kami ya, masih di Dinkes. Itu di bawah seksi kesehatan lingkungan. Di bawah kesehatan lingkungan itu ada namanya program PIRT, pembinaan industri rumah tangga, gitu kan. Ya supaya produksi-produksi dari rumah tangga yang dikonsumsi anak sekolah itu aman gitu. Makanya kita ada pembinaan warung sekolah itu, tapi masih juga dari dinas ya. Tapi bukan di program promosi tadi, khusus itu masalah makanan yang dikonsumsi langsung oleh anak-anak sekolah. Oke, tapi kalau diterapkan di sekolah-sekolah ini tentu saja bisa mendukung Germas gitu ya. Betul ya. Baik, saya ingin ke Bu Dokter nih Bu. Pendekatan seperti apa yang menurut Bu Dokter efektif untuk diterapkan di masyarakat begitu, dan bagaimana memulai untuk berpola hidup sehat itu? Ya. Untuk PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat memang itu sangat sulit sekali dilakukan di masyarakat karena memang masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang masih tetap dilakukan di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya buang kayak dolbon ya, buang hajat sembarangan di kebun, ada yang di kali juga. Nah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan itulah yang memang sulit dihindari dari masyarakat karena mungkin kondisi dari wilayah tersebut. Memang di sini kita perlu pendekatan terhadap kader-kader karena memang yang pertama itu adalah kader. Kita mensosialisasikan ini terhadap kader agar mereka juga mensosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dimulai dari kita sendiri, dari para kader itu juga harus bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya saja seperti cuci tangan, terlihat simpel, tapi kita harus mengajarkan kepada anak kita bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Cara mencuci tangan yang bersih supaya tidak ada kuman, sehingga kita tidak terjangkit penyakit diare misalnya, atau kecacingan. Nah mungkin dari kebiasaan kita dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, baru keluarga kita, tetangga kita, lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Jadi dimulai dari kita sendiri untuk memulai PHBS gitu. Jadi mulai itu dari saja. diri sendiri. Iya, jadi dengan Germas juga kita mulai sehat adalah dari diri kita. Begitu juga dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat juga dimulai dari kita. Bagaimana kita melindungi diri kita supaya kita tidak terkena penyakit. Baik, saya beri kesempatan masing-masing narasumber untuk mengajukan atau menyampaikan closing statement. Silakan mulai dari Pak Wahyu terlebih dahulu mungkin ya. Ya, silakan. Oke. Mulai hidup sehat mulai saat ini. Hidup sehat itu tidak mahal. Sebelum kita lebih mahal lagi kalau sudah menjadi sakit. Lakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, dan kemudian cek secara rutin kesehatan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi sehat. Oke. Ya, silakan Pak Tuyalis. Baik. Ayo hidup sehat dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sehat, keluarga sehat, lurahan sehat, kecamatan sehat, kota Serang pun jadi sehat. Demikian, terima kasih.
Baik, silakan. Ya, dengan sehat kita harus ada 5 tahapan. Yang pertama adalah aktivitas fisik, yang A-nya adalah aktivitas fisik, B-nya makan buah dan sayur, C-nya adalah cek kesehatan rutin, D-nya diberikan ASI eksklusif untuk bayi yang baru lahir, yang E-nya adalah nyahkan asap rokok. Jadi kita di sini harus sama-sama mendukung Germas agar masyarakat di Kota Serang semuanya sehat. Oke, tepuk tangan untuk tiga narasumber kita. Baik, sebelum menutup sesi kita kali ini, saya ingin beri kesempatan satu audiens untuk menyampaikan kesan pesan mengenai diselenggarakannya roadshow Germas di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten ini. Ya, silakan. Nama Siti Sudiarti Subagio, alamat Kecamatan Kasemen. Pesannya yaitu kepada masyarakat khususnya Kecamatan Kasemen dan pada umumnya mungkin masyarakat Kota Serang, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dinas Kesehatan, baik itu di Kota Serang ataupun di Provinsi Banten, berpesan bahwa lebih sering sosialisasi kepada masyarakat, karena dengan sosialisasi masyarakat akan lebih lagi untuk meningkatkan pola hidup sehat yang sudah dilaksanakan pada hari ini, yaitu melalui Germas, terutama yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Baik itu sosialisasinya atau melakukan aktivitas tadi, melakukan senam atau walaupun pergangan, selanjutnya yaitu memberikan sosialisasi lagi pada masyarakat manfaat dari konsumsi makan sayur dan buah, serta sosialisasi kembali pada masyarakat yaitu memberikan atau memeriksakan kesehatan secara berkala, baik itu di posyandu, tempat-tempat kesehatan, posbindu, puskesmas atau tempat-tempat kesehatan pada umumnya. Kesannya yaitu mudah-mudahan dengan acara Germas pada hari ini bisa bermanfaat langsung dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk diri kita sendiri dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Siti Sudiarti Subagio. Baik, masih ada yang ingin menyampaikan kesan pesan? Silakan, mungkin dari bapak-bapaknya nih. Terima kasih atas waktunya. Ini yang kedua kali. Tadi saya diberi kesempatan untuk bertanya. Sekarang menyampaikan kesan dan pesan. Kalau kesannya sangat positif untuk masyarakat bahwa dengan sosialisasi ini kita jadi tahu apa itu gerakan masyarakat dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai ke tingkat yang paling bawah. Karena apa artinya suatu gerakan kalau tidak disambut oleh masyarakat? Ya, tentunya tidak akan berhasil dan pesannya mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi seremonial atau suatu gerakan yang hanya diketahui di depan tapi sampai ke belakangnya tidak tahu apa-apa. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ikut menyimak setiap penjelasan dari narasumber tadi. Makanya tadi sudah paham betul apa itu Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Program ini mencakup beberapa komponen penting di bidang kesehatan. 3 poin penting diantaranya adalah aktivitas fisik 30 menit per hari, konsumsi buah dan sayur, dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan tujuan salah satunya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan Indonesia kuat. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi di Roadshow Germas episode berikutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.